kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, kebenaran kemenangan-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dalam Rehat, Renungan Hati Sehat di GBI Ngadinegara. Di sini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan juga merenungkannya. Namun sebelum itu kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Saat ini Bapa, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan bisa dimengerti dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau belajar untuk memilih untuk bersyukur dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan sendiri akan memberkati hamba-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, di sini saya memilih tema yaitu memilih untuk bersyukur. Diambil dari Filipi 4 ayat 4-7, Amsal 17 ayat 22. Saya akan bacakan di Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah. Sebagian orang merasakan sulit untuk bersyukur, sulit untuk mengucapkan syukur, terutama ketika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan ataupun hal-hal yang membuat kepedihan ataupun amarah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar mengapa perlunya kita bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil 3 poin. Apa saja sih manfaat dari hidup bersyukur? Hidup bersyukur manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga buat orang lain. Buat orang lain di sekitar Bapak Ibu Saudara ataupun di sekitar kita. Yang pertama, yaitu hidup bersyukur akan membuat kita lebih merasa nyaman dan bersemangat dalam menjalani hari-hari, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bisa dihubungkan juga dengan kemampuan. Kemampuan kita juga bisa berkembang jika kita membiasakan untuk hidup bersyukur, membiasakan mengucap syukur dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya jika ada Bapak Ibu Saudara dalam bekerja, mendapatkan pekerjaan,
tetapi di lingkungan pekerjaannya, teman-temannya ataupun rekan sekerjanya yang merasa kurang cocok, sehingga itu juga berdampak kepada diri sendiri ataupun berdampak kepada Bapak Ibu Saudara yang bekerja dalam lingkungan tersebut. Sehingga dampaknya bisa merasa tidak nyaman ataupun juga bekerja dengan tidak baik. Begitulah contoh seseorang yang tidak merasa mengucap syukur ataupun tidak merasa bersyukur dalam pekerjaannya. Contohnya, bagaimana kita bisa bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Saat kita bangun pagi, bisa menghirup udara segar. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk perlindungan dari istirahat tadi malam hingga pagi hari ini. Kemudian, saat beberes rumah pagi-pagi, membersihkan rumah dengan mengepel, menyapu, mencuci, dan lain sebagainya. Jika dilakukan dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, itu juga membawa hati kita ataupun membawa suasana menjadi senang juga, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bila saat melakukan hal-hal itu dengan mengeluh dan juga mengomel, itu juga terpengaruh ataupun bisa berdampak kepada suasana hati kita, terpengaruh menjadi negatif. Kemudian yang kedua, membuat hidup kita lebih sehat. Bahwa ada kaitannya hidup sehat dengan hati yang gembira. Seperti penelitian terhadap orang yang berusia lanjut, kakek dan nenek yang membiarkan dirinya hidup bersyukur dengan senang tertawa, menerima keadaannya dengan sukacita, tidak suka ngomel-ngomel, dan juga mengeluh. Biasanya tubuhnya lebih sehat, terhindar dari stres ataupun jarang sakit. Seperti halnya dalam Amsal 17 ayat 22, dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di sini terdapat kata hati yang gembira. Bisa dikatakan juga adalah salah satu akibat dari hidup bersyukur. Sedangkan semangat yang patah biasanya terwujud dalam keluhan atau bisa dikatakan lawan kata dari hidup bersyukur. Apa artinya dari ayat ini? Bisa dikatakan juga bahwa keluhan, keputusasaan akan membuat hidup kita tambah berat. Yang ketiga, hidup bersyukur juga akan membuat kita lebih mudah bergaul dengan orang lain. Kita memiliki hati yang bersyukur, itu akan membawa kegembiraan bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita. Kegembiraan akan menarik orang-orang untuk berteman ataupun memiliki relasi dengan kita. Sepertinya tokoh dalam Alkitab, Rasul Paulus, di mana dalam ceritanya Rasul Paulus, kisahnya Rasul Paulus, dia sedang mendekam di penjara di kota Roma. Ketika Rasul Paulus menulis surat Filipi, apa yang dilakukan Rasul Paulus? Dia tidak mengeluh, tidak mengomel dengan keadaannya walaupun di dalam penjara. Rasul Paulus tetap bersukacita. Tidak ada kata-kata keluhan dalam kehidupannya ataupun dalam suratnya. Sebaliknya, penuh dengan nasihat untuk bersyukur dan juga bersukacita. Di dalam Filipi 4 ayat 4, yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Lanjutannya yaitu Filipi 4 ayat 6. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sehingga apa yang didapat? Mengalami damai sejahtera Allah dalam Filipi 4 ayat 7. Di sini dikatakan juga bahwa damai sejahtera dalam bahasa Ibrani yaitu Shalom. Bukan berarti hidup kita terbebas dari kesulitan ya Bapak Ibu Saudara, tetapi kita dapat merasakan ketenangan, dapat merasakan ketentraman, dan juga sukacita, sekalipun dalam keadaan sulit, sekalipun dalam kesulitan dan masalah. Damai sejahtera itu terletak di dalam hati kita, bukan di luar diri kita. Damai sejahtera yaitu ketika kita dapat bersyukur untuk segala apa yang terjadi, untuk apa yang kita hadapi dalam kehidupan. Dalam hidup ini, di mana damai sejahtera dilihat dalam Rasul Paulus, kehidupan Rasul Paulus, yang dimana Rasul Paulus dipenjara. Secara fisik ia juga mungkin sedang menderita, tetapi ia tetap tegar, tidak berputus asa, dan yang terpenting ia tidak kehilangan sukacita dan rasa syukurnya. Bahkan lebih dari itu, ia juga tetap bisa menjadi berkat bagi jemaat di Filipi, Efesus, dan Tesalonika. Melalui suratnya juga Bapak Ibu Saudara, ia menghibur dan menguatkan jemaatnya dalam menghadapi masalah hidup mereka. Seperti ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Mengucap syukur tidaklah tergantung dari apa yang kita miliki, melainkan harus dilakukan dalam setiap keadaan, dalam suka maupun duka, dalam segala kondisi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar dari 3 poin tadi, besarnya manfaat saat kita bersyukur. Banyaknya manfaat yang bisa kita peroleh dari bersyukur. Maka saat baik kalau Bapak Ibu Saudara mulai dari sekarang membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Di mana bersyukur adalah sikap hidup yang harus ditumbuhkan dan juga dipelihara. Tidak tergantung pada kondisi ataupun di luar diri kita. Di mana kuncinya bahwa kita mau lalu berupaya untuk itu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat dan juga menjadi rema dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu, di mana kami belajar manfaat hidup bersyukur dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah setiap firman-Mu ini bisa dimengerti dan bisa diterapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, serahkan doa ini, haleluya, amin. Ku rindu memeluk
rindu mendengar suara-Mu Tuhan, betapa kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, menghidangkan kasih-Mu yang di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, menghidangkan kasih-Mu yang di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, menghidangkan kasih-Mu yang di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, menghidangkan kasih-Mu.